Maka apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami Bapak Presiden untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat alat kelengkapan Dewan DPR RI, sehingga visi misi Bapak Presiden dalam Astacita dapat terlaksana dengan baik. Saya mohon izin pamit, mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Teman-teman media, selamat sore. Hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Ketua DPRD Kota Surakarta, dan untuk selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada. Gitu. Alasan pengunduran diri atau? Dan saya mohon doa dari teman-teman media semua, semoga semuanya dilancarkan. Saya juga terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Terima kasih sudah ikut mengawal program-program pemerintah di 3 tahun terakhir ini. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik untuk saya, memberitakan hal-hal yang positif tentang perkembangan, dan saya mohon izin pamit. Mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Demikian untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimakzulkan. Pertama, dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimakzulkan. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimakzulkan. Pertama, dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimakzulkan. Saya kira 2025 ini sehingga bareng sama KUHP yang baru Pak atau gimana? Jadi soal target saya akan lihat, kita akan lihat sama-sama perkembangan pembahasan. Kalau lanjut lebih cepat. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Usut tuntas agar kebohongan ijazah palsu untuk menjadi pejabat tidak terjadi lagi. Yang sesungguhnya membuat gaduh adalah Jokowi. Para pengganggu pemuja Jokowi ikut tanggung jawab dunia akhirnya. Kebohongan tertruk dan tercaman untuk pegang kekuasaan harus dihukum berat. Kenapa tidak
bahas hukuman buat Jokowi, Ofum dan Kapolda. Kasus Jokowi biar cepat selesai, rakyat saja yang mengadili, langsung seret saja. Dosa apa negara Indonesia ini kok punya pemimpin pembohong seperti itu? Seret paksa Jokowi kalau dia hingga datang ke pengadilan ini, orang benar-benar sudah melecehkan pengadilan dan tatanan hukum. Dia lahir di bumi, memang diciptakan untuk pembohong dan membohong manusia rakyat. Adili penjarakan Jokowi dan semua yang terlibat 10 tahun menipu 280 juta rakyat Indonesia, suruh Jokowi bayar utang negara karena emang dia yang bikin utang tersebut. Bukan mantan presiden yang kuat, tapi pihak penegak hukum yang tidak adil. Duitnya banyak sekali, bisa bayar utang negara. Jokowi dan anteknya, menterinya, termul semuanya, dan aparat negara membela penguasaan dan penguasa. Ya, Kapolda Metro Jaya dan jaksa harus ikut diproses. Semoga hakim tetap jujur membela kebenaran. Negara besar ditipu satu orang Jokowi. Alhamdulillah, saya sudah menjalani hidup dari Orba, tapi jujur baru satu sosok presiden dan yang bikin gaduh di negara ini. Pembohong dan pengkhianat negara namanya, jak kata-kata saksi pembohong. Kapolda Metro harus wajib diaudit kinerjanya, pecat Kapolri Singgit. Mantan Presiden ke-7 yang tidak punya tanggung jawab ternyata benar-benar pembohong. Harus diadili, orang tidak punya malu dan pengkhianat, mengkhianat 270 juta orang se-Indonesia. Itulah Indonesia hukum, tajam bawah, kalau ke atas tumpul. Polri jaksa mendukung kebohongan Jokowi, ya. Aku sudah muak dan mau muntah mengikuti berita ijazah palsu ini. Aku sudah jijik melihat muka Jokowi dan Gibran. Kalau menurut kebenaran, polisi, hakim juga ikut ditangkap. Hakim dan jaksa yang ikut membela kesalahan Jokowi juga ikut hingga punya malu. Semua melakukan menjijikan. Jujurlah, wahai para manusia, pengadilan akhirat menantimu. Ya, sekali pembohong seumur hidup, orang enggak percaya, apalagi Jokowi seringkali berbohong, dasar pembohong. Kepolisian mau mengikuti kebohongan ijazah Jokowi ini sangat berbahaya terhadap penegak hukum. Musibah bagi bangsa Konoha karena terpilihnya secara curang si Jokowi penipu menjadi persidang-sidang. Ayo Pracok, Jokowi palsu plus pejabat yang mendukung siap masuk penjara. Dunia hati pertanggungjawaban akhirat lebih pedih.
Selamatkan bangsa dan akhirat segera. Semua yang ikut menyembunyikan kebohongan, kepalsuan, kejahatan harus ikut bertanggung jawab, dipidanakan. Hukum mati saja buat gaduh Indonesia. Pembohong tetap pembohong. Jadi pejabat hasil pembohongan anaknya pun jadi pembohong. Kita rakyat Indonesia sepakat ijazah Jokowi dipastikan palsu. Biar pembohong masih dipercaya saja, apapun bangsa ini berjuang terus sampai berhasil, Pak. Jokowi menghayal punya ijazah kok mau menunjukkan di pengadilan akhirat. Mantap para perjuang, betul-betul sekiri belok kanan. Apa yang dikatakan ujungnya berkebalikan, munafikun. Kebohongan pasti akan terungkap cepat atau lambat. Harus dihukum berat orang yang tidak sesuai janji. Penjarakan dia saja, bohong negara Republik Indonesia. Aparat yang membela kebohongan segera dihukum seberat-beratnya. Memang penipu manusia, rakus kuasa. Bapa sama dengan anak, sama pembohong. Pejabat mengatakan buat jatuh tidak jauh dari pembohongnya Jokowi, Dodo, dan Gibran. Ya NKRI harga mati.